Halo halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku sudah menyiapkan dua file. File yang pertama ada Green Aventurine. Kemudian file yang kedua ada Tiger's Eye. Tema pilih kartu kali ini masih terkait percintaan, yaitu siapa yang merindukanmu saat ini. Silahkan pilih yang sesuai dengan kata hati kamu, intuisi kamu, apakah file 1 atau file 2. Kita akan lihat sebentar lagi, dan sekali lagi ini general reading yang akan menarik banyak energi, dan juga fun reading ya, jadi diambil yang positifnya untuk masukan atau salah satu pertimbangan, yang negatif itu dijadikan rambu-rambu. Dan ini bisa resonate untuk kamu, bisa sebagian resonate. Jadi silakan mengambil yang sesuai dan yang cocok dengan kamu, oke? Aku akan kembali sebentar lagi dengan readingan file 1 dan file 2. See you! Hai, bagi kamu yang memilih file 1 atau Green Aventurine, ini readingan buat kamu ya. Dan sekali lagi, ini adalah general reading dan fun reading. Silahkan ambil yang positif. Kalau resonate sebagian atau ada yang tidak sesuai dengan hati kamu gitu ya, yang bikin kamu kaget atau gimana, anggap aja itu sebagai rambu-rambu. Jadi jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dimasukin ke hati, dibawa fun aja. Oke? Sekarang aku mau bacakan tarotnya yang merindukanmu saat ini. Nanti kita buka oracle advice-nya ya. Yang pertama ada Four of Cups, kemudian Nine of Cups, ada Five of Swords, dan yang terakhir ada Page of Pentacles. Oke, file 1. Yang aku rasakan di sini ya, mayoritas adalah energi orang yang pernah kamu sukai dan juga dia pernah suka sama kamu. Cuma yang aku rasakan ya di sini pada saat kalian itu suka, jadi nggak sinkron ya, timingnya itu nggak barengan. Apakah dia duluan suka sama kamu dan kamunya belum, kemudian ketika kamu suka dianya udah enggak, atau sebaliknya ya. Jadi ini energinya bisa vice versa. Yang aku lihat sih seperti itu. Jadi pada saat dulu kalian itu bertemu atau pernah dalam satu momen gitu ya, nggak sampai jadian, nggak sampai jadi pasangan. Jadi ini adalah sebagian besar energi orang yang merindukanmu saat ini. Dia itu kayak masih kadang-kadang suka keingetan. Yang aku lihat di sini sih, jadi dia itu atau kamu ya saling suka itu tidak sinkron karena kemungkinan besar pertama halangannya itu adalah lingkungan. Jadi kemungkinan apakah seperti the right man at the wrong place kayak gitu, timingnya juga bisa kurang pas ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kalian ini bertemu di suatu tempat yang secara tidak sengaja. Jadi misalkan kamu itu sedang short trip, sedang traveling ya, kemudian hanya singkat ya perjalanannya dan memang nggak ada niatan untuk mencari pasangan. Begitu juga dia. Kemudian akhirnya ketemu dan ada rasa suka, ketertarikan. Yang aku rasakan sih salah satu ya, yang pertama itu satu orang yang tertarik. Nah yang satu ini kemungkinan nggak ngeh juga gitu ya. Jadi bukan hanya memang nggak tertarik tapi mungkin nggak ngeh. Nah kemudian pada saat sudah akhirnya ngeh gitu ya, akhirnya sadar, suka, ini sudah selesai waktunya gitu. Dan mungkin kalian ini tempat tinggalnya, lokasinya sangat jauh. Kemudian belum sempat juga ngobrol banyak kayak gitu.
Yang aku rasakan juga sebagian kecil ada yang mungkin belum sempat bertukar informasi gitu ya, misalkan bagaimana cara menghubungi, tapi itu sebagian kecil sih. Yang aku rasakan sudah ada kayak tukeran nomor telepon atau email atau intinya tuh untuk komunikasi online gitu ya. Tapi kemudian karena kesibukan atau mungkin yang aku rasakan di sini, aku tidak melihat ada pasangan sih ya. Jadi lebih ke kesibukan kayak gitu. Kalaupun ada pasangan, yang aku lihat belum sampai berkomitmen ya. Jadi intinya tuh kalian itu bertemu pada saat yang kurang pas. Nah, orang ini masih suka keingetan. Kadang-kadang kalau dia lagi santai, lagi ngelamun gitu ya, tiba-tiba kamu itu terlintas di pikiran dia. Dan kayak selintas aja gitu ya. Jadi kangennya itu muncul tiba-tiba kayak gitu. Di sini sih yang aku lihat juga ada kemungkinan ya nanti itu bisa berkomunikasi lagi karena di sini ada Page of Pentacles. Cuma karena ada kartu Five of Swords, di sini aku agak sedikit sanksi karena ada salah satu pihak yang mungkin bukannya males ya, tapi kayak kalau udah keingetan gitu ya, tapi kemudian nggak ditindaklanjuti, nah kayak gitu. Akhirnya lupa dengan kesibukannya. Dan tapi sih kalau di sini gitu ya, kalau yang salah satu itu mau berusaha, kemungkinan akan bisa gitu. Yang aku lihat seperti itu. Jadi memang harus ada salah satu pihak yang memulai. Kalau enggak ya udah, jadi kayak cuma keingetan-keingetan aja kayak gitu. So di sini sebagian besar yang aku lihat adalah orang yang pernah naksir sama kamu dan kamu juga pernah naksir tapi belum sampai jadian gitu ya. Ini dia orang yang sekarang sedang merindukan kamu. Kalau untuk hal lainnya ya, yang aku lihat di sini ada kecenderungan ya. Dia ini juga takut komitmen. Jadi makanya agak kurang semangat atau kurang apa ya istilahnya, untuk mengejar suatu hubungan itu kurang gesit kayak gitu. Jadi dia kayak masih ada rasa ragu, bukan karena orangnya gitu ya, karena aku lihat di sini kamu itu memenuhi kriteria dia, dan sebaliknya. Cuma masih ada keraguan atau ketakutan gitu ya. Bisa jadi ini ada trauma di hubungan sebelumnya yang aku lihat seperti itu. Dan juga ya yang aku rasakan dia ini suka berpikiran kayak gini. Dia itu gitu ya, atau orang itu menyukai aku bukan pada diri aku apa adanya. Bisa jadi karena ya dia yang aku lihat ya memang orangnya cukup baik ya finansialnya, atau memang karirnya dan orangnya juga seperti gigih gitu ya. Orangnya tuh mau berusaha. Jadi kalau keuangan itu ada aja gitu ya, bukan orang yang kekurangan yang aku lihat di sini. Nah, itu yang menarik banyak orang. Kadang ada yang hanya ingin memanfaatkan, kadang memang tulus gitu ya, tapi dia itu lebih banyak salah pilih dulunya. Jadi entah salah pilih atau memang dia juga dulu sukanya main-main. Jadi track record hubungan di percintaan sebelumnya itu kebanyakan hanya di sekitar finansial ataupun kesukaan pada sebatas fisik aja. Yang aku rasakan seperti itu. Makanya ketika melihat kamu, mungkin pada awalnya itu hanya untuk iseng gitu ya, hanya suka, sekedar suka. Tapi mungkin kamu itu punya sesuatu yang berbeda. Mungkin kamu itu tidak seperti orang-orang yang pernah dia temui sebelumnya. Makanya dia
suka keingetan gitu ya, dan suka kangen kayak gitu. Oke, nah sekarang kita lihat oracle-nya. Oke, ada perfect timing dan judgment. Oke, aku bahas ini dulu ya. Jadi yang aku rasakan ya, kalau orang ini mau gitu ya menindaklanjuti perasaan dia gitu ya, rasa kangen dia dengan menghubungi kamu, dia itu seperti menunggu saat yang tepat. Dia ini orang yang berhati-hati gitu ya, karena tadi ada keraguan. Jadi untuk mendekati seseorang, dia akan sangat berhati-hati dan berpikir terlalu banyak gitu ya, bahkan kayak kebanyakan mikirnya gitu, karena dia seperti ingin pada saat yang tepat. Jadi dia udah kapok lah istilahnya, kalau hubungan main-main itu dia udah nggak mau kayak gitu. Makanya dia itu kalau sudah yakin, udah nggak ragu-ragu lagi, makanya dia akan maju gitu ya, mencari saat yang tepat. Dianya udah siap, terus waktunya juga sudah pas, nah baru dia akan mau melanjutkan ke yang berikutnya kayak gitu. Kemudian di sini ada judgment. Yang aku rasakan sih ya, karena kehati-hatiannya itu ya dan keraguannya itu, dia ini memang kadang terlalu menilai orang sampai ke istilahnya tuh dikupas dulu gitu ya, sampai benar-benar dia teliti dulu, dia pikir ulang dulu gitu ya. Dan kadang kejelekannya ya bagi sebagian orang ini gitu ya, nggak semuanya sih, kadang orangnya tuh suka ngejudge. Artinya tuh mungkin ya karena punya trauma itu tadi ya, dan juga yang aku rasakan dia ini masih suka mempertimbangkan bukan hanya dari dirinya sendiri. Jadi bukan yang kayak, oh aku sudah suka gitu ya, oke, apapun yang terjadi aku akan maju kayak gitu. Nah dia ini bukan yang seperti itu. Dia masih banyak pertimbangan, masih melihat ke kanan kiri, entah itu masukan dari orang ataupun ya ibaratnya tuh orang-orang yang mungkin kayak dia ini masih mencari-cari gitu ya, mana yang terbaik untuk dirinya. Jadi itu sisi negatifnya gitu ya, tapi sebenarnya itu bisa berubah. Artinya kalau dia bisa yakin gitu, maka dia akan maju karena di sini sudah ada niatan ya untuk mencari momen yang pas. Oke, semoga ini membantu untuk file 1. Dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you. Hai, bagi kamu yang memilih pile 2 atau Tiger's Eye, ini readingan untuk kamu ya. Sekali lagi, ini adalah general reading yang akan menarik banyak energi. Silakan ambil yang resonate, dan juga kalau ada yang kurang berkenan ya, atau yang bikin kamu kaget, jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dimasukin ke hati. Anggap aja ini fun reading. Jadi kalau yang positif, silahkan ambil untuk afirmasi positif. Dan kalau ada readingan yang negatif, itu dijadikan rambu-rambu aja. Oke, semoga ini bisa membantu dan menjadi salah satu solusi untuk kamu. Sekarang aku akan bacakan tarotnya dulu, baru nanti oracle-nya ya. Yang pertama ada Six of Pentacles, kemudian ada The Hierophant, dan The Hangman, dan yang terakhir ada Temperance. Oke, jadi di sini ya yang langsung aku tangkap adalah kelihatannya ya yang merindukan kamu saat ini. Yang pertama nih ya, bagi yang sudah pernah berpasangan ya atau berkomitmen, ini kemungkinan ya orang yang sudah berpisah sama kamu, yang sudah bercerai gitu ya atau sudah putus,
Dan yang aku rasakan juga sebagian kecil ini ada juga keluarga ya. Jadi keluarga yang sudah menjauh atau sudah sampai putus hubungan bahkan ya aku lihat di sini. Nah, mereka ini atau dia ini sebenarnya masih merindukan kamu. Hanya saja yang aku rasakan di sini memang yang pertama adalah perpisahan atau menjauhnya kalian ini itu sudah menjadi seperti suratan gitu ya. Dan yang aku lihat juga di sini ada salah satu pihak yang masih ngambang. Dan yang aku lihat juga ya, salah satu pihak itu seperti sudah berubah pikiran. Artinya kalau dulu itu menilai kamu A, sekarang sudah menjadi B, kayak gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri. Jadi yang aku lihat hatinya itu masih berubah-ubah. Masih banyak pertimbangan gitu ya. Karena hati itu kan tidak bisa diatur ya. Jadi perasaan itu kan abstrak. Dan yang aku lihat di sini perasaan itu masih hilang timbul. Jadi kadang masih sayang, terus kadang yang lebih dominan itu rasa sakit hati atau rasa benci atau rasa ya udahlah gitu ya. Nah, itu masih bolak-balik jadi pertimbangan kayak gitu. Makanya dia hanya bisa merindukan kamu, tapi yang aku lihat sih di sini kemungkinan besar dia itu tidak akan melakukan apapun ya untuk kembali lagi kayak gitu. Dan yang aku lihat juga di sini sebagian dari orang itu sedang struggling masalah finansial. Bisa saja perpisahan kalian itu disebabkan oleh masalah finansial, masalah ekonomi gitu ya. Dan itu juga menjadi salah satu pertimbangan buat dia ataupun buat kamu. Oke, dan ya yang aku lihat di sini sih terkadang ya ada perasaan karena ada hati itu tadi ya, ada perasaan yang masih tertinggal. Kadang sih dia juga masih suka nostalgia kayak gitu ya. Jadi merindukan kamu itu lebih kepada nostalgia saat-saat dulu, mungkin saat-saat manisnya kayak gitu ya. Dan sepertinya sebagian dari dia ini sudah bisa menerima kondisi ini. Jadi kayak udah, walaupun aku masih sayang, tapi ya memang sudah tidak bisa bersatu lagi kayak gitu. Jadi rindunya ini atau kangennya ini hanya sebatas nostalgia, sebatas hati yang masih belum bisa melupakan kayak gitu ya. Dan di sini yang aku lihat begitupun di kamunya ya. Jadi kamunya ini sebenarnya juga sudah ikhlas, bisa dibilang kalaupun masih kadang-kadang kepikiran kayak gitu, itu hanya kalau kamu lagi kalut. Mungkin dia ini ada sisi baiknya gitu ya. Jadi pada saat kalian bersama, ada sisi baiknya yang kamu rindukan juga. Dan begitupun yang dia rasakan. Jadi pada saat dia merindukan kamu itu, lebih kepada sisi baik ya. Sisi yang saat ini mungkin dia belum menemukan orang seperti kamu. Dan di sini juga yang aku lihat ya, memang ini lebih ke karmik gitu ya. Dan ada salah satu pihak yang memang orangnya itu kaku ya, atau terlalu berpatok kepada tradisinya atau memegang teguh prinsipnya yang mungkin berbeda dengan kamu. Jadi itu yang menyebabkan hubungan kalian ini sulit ya untuk bisa bersatu kembali. Mungkin ada juga yang memang ada perbedaan kayak gitu. Dari awal sudah ada perbedaan, tapi karena rasa cinta akhirnya berusaha untuk bersatu, tapi kemudian akhirnya gagal juga. Nah, kayak gitu sih yang aku rasakan sebagian energinya. Di sini juga ya yang aku lihat bagi sebagian kecil
ada yang kondisinya itu kurang baik ya, secara dia itu kayak stres gitu ya. Jadi yang aku lihat sih di sini dia itu kayak merindukan sosok kamu yang bisa membuat dia itu tenang kayak gitu. Yang aku lihat dia ini sebenarnya memang perlu menyembuhkan dirinya juga. Yang aku rasakan banyak stres yang dia miliki gitu ya, yang mungkin pada saat hubungan kalian itu masih baik ya, stresnya dia ini salah satu yang mempengaruhi uh, berpisahnya kamu dengan dia. Begitupun kamu ya, yang aku rasakan kalau pada saat kamu bersama dengan dia itu ada stres atau kelelahan mental gitu ya, yang akhirnya tuh menjadi pemicu konflik gitu. Jadi di sini sih yang aku rasakan juga lebih ada rasa menyesal ya. Jadi kayak ada merasa bersalah juga ada di sini. Cuma ya karena memang sudah sama-sama berpikir bahwa inilah mungkin ya jalan yang terbaik. Akhirnya ya sudah gitu ya, hanya sekedar atau sebatas merindukan dari jauh. Dalam arti tidak ada niatan untuk melakukan hal yang konkret gitu ya, melakukan hal yang nyata. Oke, sekarang kita lihat oracle-nya. Ya, no. Dan shit. Oke, yang pertama no dulu nih ya. Ya, yang aku rasakan memang di antara kalian ini sudah seperti menganggap ya ini tidak bisa balik lagi kayak gitu. Dan kalaupun salah satu merasa rindu, masing-masing tuh berusaha untuk seperti sudahlah kayak gitu ya, karena memang yang aku rasakan di sini harus sama-sama move on kayak gitu. Jadi kalau sudah move on ya kita bisa lihat lagi nanti ke depannya bagaimana, karena kan hidup itu berputar ya, hidup itu siklus. Dan yang aku rasakan saat ini, kalau memang masih ada rasa, bukan berarti harus kembali bersama kayak gitu. Sebaiknya move on dulu. Nanti kalau misalkan memang ada jodohnya gitu ya, memang ditakdirkan oleh Tuhan untuk kembali, itu pasti akan ada jalan lagi untuk kembali. Tapi saat ini yang aku rasakan, keduanya ini memang sebaiknya sama-sama move on. Dan yang aku rasakan juga ya, rasa rindu ini lebih kepada rindu yang bukan toksik. Jadi kayak mengenang gitu ya, nostalgia, kebaikan-kebaikan dan saat-saat masih baik waktu bersama dulu. Oke, so pile 2, semoga ini membantu dan sampai ketemu di readingan selanjutnya. See you and take care.